Erina selalu diejek oleh Nadine. Hampir setiap hari ia dibuli oleh Nadine dengan kata-kata yang menyakiti hati Erina. Hingga suatu hari Erina sudah tidak tahan. Lalu ia mengadu pada Bu Siska. Erina masih di sini. Kenapa belum pulang? Iya, Bu. Erina mau ngobrol sama Ibu. Erina boleh cerita apapun pada Ibu. Ibu siap mendengarkan Erina. Iya, Bu. Tapi Erina cerita dari mana ya? Bingung ceritanya. Erina takut, Bu. Ceritakanlah apa yang membuat Erina takut. Erina selalu diejek, Bu, oleh teman-teman sekelas, bahkan juga oleh Nadine. Nadine selalu ngata-ngatain aku, kulit aku di depan teman-teman, Bu. Terus nanti teman-teman menertawakan aku. Nadine teman sebangku Erina. Iya, Bu. Apakah semua teman-teman sekelas Erina mengejek Erina? Coba diingat-ingat lagi, atau mungkin sebenarnya tidak semua teman-teman sekelas Erina. Sebenarnya ada juga yang peduli pada Erina, tapi mereka tidak berani untuk membelamu. Nggak tahu ya, Bu ya, siapa yang peduli sama aku. Tapi yang paling sering ngejek aku sih Nadine. Dia yang paling sering ngebully aku, ngata-ngatain aku itu dia. Terus nanti teman-teman sekelas menertawakan aku. Ya mungkin juga sih ada juga yang diem cuma ngeliatin aja, menatap kasihan gitu ke aku. Dia, iya, pasti menyakitkan ya buatmu. Erina udah gak kuat lagi, Bu, dikata-katain, diejek-ejek, dibully, diketawain. Erina harus gimana, Bu? Erina, jika ibu memberikan sebuah pulpen kepadamu, kemudian kamu menolaknya, maka pulpen itu berada di siapa? Tetap di ibu. Iya, betul sekali. Itu artinya bahwa semua ucapan, hinaan, cacian, makian, ataupun ejekan orang lain, jika Erina menolaknya dalam pikiran dan hati Erina, maka ucapan tersebut tetap ada pada diri mereka. Karena ucapan itu adalah doa. Dan apa yang mereka ucapkan itu akan menimpa mereka sendiri. Tapi kan tetap aja sakit hati, Bu. Iya, rasa sakit hati itu pasti ada, Erina. Tapi kita bisa menyikapi rasa sakit hati itu supaya kita tidak terlalu larut dalam sakit hati dan tidak terus memikirkan ucapan-ucapan mereka. Caranya bagaimana, Bu? Supaya saya bisa bangkit lagi, bisa percaya diri lagi, meskipun saya sakit hati karena dibully. Yang pertama, lihatlah potensi yang ada dalam dirimu.
Jika kita memahami potensi yang ada dalam diri kita, kemudian mengembangkan potensi tersebut, maka hal itu bisa meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri kita. Yang kedua, abaikan penindas atau pelaku bullying tersebut. Sebisa mungkin, Erina menghindar dan menjauhi mereka. Kalau Erina menunjukkan rasa sedih, marah terhadap mereka akan semakin senang, karena memang itulah tujuan mereka. Meskipun terkadang mereka berdalih bercanda, tetapi yang namanya bercanda itu kan menghibur. Kalau menyakiti namanya bukan bercanda lagi, tapi itu sudah termasuk bullying. Nah, jadi sebisa mungkin Erina lebih baik pergilah menjauhi mereka. Misalkan ketika mereka sedang menertawakan Erina, mengejek, Erina keluar kelas saja dulu, menenangkan hati dan pikiran Erina. Nah, kemudian kalau hati Erina sudah kuat, Erina bisa mencoba untuk berbicara dengan Nadine. Sampaikan bahwa apa yang Nadine selama ini lakukan terhadap Erina adalah bukan hal yang baik. Itu termasuk bullying. Namun, jika pelaku bullying tidak bisa diajak bicara, maka berceritalah pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Ceritakan kepada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjuti. Kemudian bantu teman yang menjadi korban. Jika ada perilaku bullying, jangan diam saja dan cobalah untuk memberi dukungan kepada korban. Iya Bu, saya mengerti. Dengan begitu, kita bisa saling menguatkan ya Bu ya. Iya, betul sekali. Oh iya, Ibu punya satu kisah. Semoga kisah ini akan semakin menguatkanmu ya Erina. Kisah apa Bu? Ini dikisahkan oleh Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Suatu hari, beliau sedang duduk bersama Rasulullah. Kemudian terdengar hinaan ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan dari orang-orang kafir. Hal tersebut memancing emosi Abu Bakar. Abu Bakar sangat marah dan ingin sekali membalas cacian itu. Tapi Abu Bakar memilih untuk diam. Dan hal itu membuat Nabi tersenyum. Namun, setelah beberapa saat, akhirnya Abu Bakar tidak tahan. Kemudian membalas ucapan-ucapan orang kafir tersebut. Membalas caci maki orang kafir tersebut. Melihat hal tersebut, Nabi pun pergi, meninggalkan Abu Bakar. Hingga akhirnya Abu Bakar tersadar, kemudian mengejar Nabi dan bertanya kepadanya, "Wahai Rasul, mengapa engkau meninggalkan saya?" Tanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Kemudian Rasul pun menjawab, "Ketika kamu dihina, dicaci ataupun dimaki oleh orang lain, kemudian kamu memilih diam, maka itu adalah cara yang terbaik untukmu. Karena ketika kamu memilih diam, maka malaikat di sekelilingmu mendoakan untuk kebaikanmu dan juga membalas orang-orang yang sudah menghinamu." Oh gitu ya Bu ya. Terus tapi kalau misalkan kita nggak kuat terus kita balas gimana Bu? Ya, itu pun disampaikan Rasul kepada Abu Bakar. Ketika kamu membalas cacian, hinaan orang lain, maka yang datang adalah syaitan. Nah, syaitan itu akan mempengaruhi aliran darah, membuat kita semakin emosi. Ih, takut dong Bu kalau didatengin setan. Ih.
Bagaimana perasaan Erina sekarang? Sudah merasa lebih baik? Iya Bu, sekarang Erina jadi merasa lebih tenang, lebih percaya diri, bahwa kalau dibully lagi ya diabaikan saja, biarkan saja malaikat yang membalas. Ya Bu ya. Makasih ya Bu ya, udah dengerin curhatan Erina. Sama-sama Erina. Teman-teman, Erina punya pesan nih untuk teman-teman semua. Please, stop bullying ya. Please, stop mengejek orang lain. Karena apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Jadi, kalau kita mengejek orang lain, yaitu sama aja dengan kita mendoakan diri kita sendiri, sama seperti orang yang kita ejek itu. Karena itu, please stop bullying verbal ya. Dan buat teman-teman yang pernah menjadi korban bullying atau yang sampai saat ini masih sering diejek-ejek atau masih menjadi korban bullying, tetap tenang ya, tidak usah bersedih dan tak usah membalas apapun yang mereka ucapkan. Namun, jika kalian sudah tidak tahan lagi atau mungkin ada ancaman dari para pelaku bullying, kalian bisa bercerita kepada orang dewasa di sekitar kalian. Bisa itu kepada orang tua ataupun kepada guru. Dan mereka akan membantu kalian. Jangan takut untuk mengadu atau melapor, karena itu bertujuan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dan juga bertujuan untuk stop bullying. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di kisah Stop Bullying Part 2.